leadernya oleh para guru di karantina, mempersiapkan penampilan dan juga katanya kalian kemarin ada yang diajak ke Masjid Istiqlal ya? Siapa saja? Hanif, Terus? Naufal, siapa lagi? Al-Fatih, Al-Fatih. Mora sama Alifa. Oh gitu? Ya. Naufal mana? Naufal masih ada di belakang. Naufal sini gabung Naufal. Sini Naufal. Ih jangan lemes. Buka puasanya masih lama. Sini. Iza nggak ikut Iza? Nggak ikut? Ya udah belum. Nanti bergiliran mudah-mudahan ya. Ya udah kita pergi ke Masjid Istiqlal. Yuk ini dia. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau dikasih surprise, tapi kita nggak tahu surprise-nya apa. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kalian penasaran? Yuk, kamu yuk. Surprise-nya tantang aku. Apa ini? Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di Masjid Istiqlal. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. Masya Allah, megah banget ya dan nyaman ibadah di sini. Bismillah, semoga kita bisa ke tanah suci. Amin. Oh Masya Allah tuh. Masjid Istiqlal itu masjid terbesar di Asia Tenggara dan megah sekali ya. Iza udah pernah belum ke sana? Udah. Oh Iza udah. Yang ini kamu udah pernah sebelumnya? Aku baru sekali. Baru sekali. Noval juga baru sekali ya? Iya. Juga Kaisa baru sekali. Oh gitu. Makanya kamu mungkin karena pernah ya. Gimana kalian melihat Masjid Istiqlal? Besar banget dalamnya. Terus dalamnya besar banget. Dingin ya, dingin ya? Dingin. Karpetnya Terus- tebel ya? Iya, karpetnya tebal. Terus. Terus di sana tuh kayak banyak Quran-Quran gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita ngeliat keluar tuh kita kayak bisa ngeliat Monas gitu dari Emang ya kak, kamu Iya. ke situ juga? deket-deket intinya. Kubahnya juga tinggi banget ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Noval gimana? Bagus masjidnya? Bagus. Bagus. Kamu baru pertama kali. Is it the first time for you? Ya. Wah. What about in Melbourne? There's a big masjid. Iya, but not like that big. Hmm? Yeah, but not like that big. Apa Lukman? Lukman tolongin dong. di Melbourne masjidnya sebesar apa? Lukman the translator. Is there any masjid as big as that in Melbourne? No. No? How big do you think is it from there? How many times bigger is Istiqlal from the biggest masjid in Melbourne? Yeah, it's just I don't know how much times. Just like a lot. Ini rahasia banget apa? Apa katanya? Enggak, jadi kalau di kayaknya sepertinya yang beda jauh besarnya. Beda jauh ya? Iya. Iya. Tapi kalau di Melbourne, apakah setiap azan dikumandangkan secara keras atau tidak? So is like every prayer is there adhan or like are you allowed to make adhan like out loud or not? Yeah. You're allowed to. So like for example, if it was Dhuhr, you would hear adhan in Melbourne or not? Like from your house, No, it's just adhan from there. from the inside. Yeah. Jadi Suara azannya ya suara azannya itu biasanya dari dalam doang. Jadi di dalam kalau- aja, ya. tidak sampai di keluar ya. Jadi kalau when you at home, ketika kamu di rumah tidak dengar, you can hear azan. Hanya di dalam itu saja ya. Kita bersyukur loh masih bisa diingatkan dengan azan itu sendiri, masih bisa mendengar, bahkan di beberapa kota besar mungkin sudah mulai agak tidak terdengar karena hiruk pikuknya mungkin, tapi di perkampungan itu masih terdengar dan kadang-kadang itu kita rindukan.
Makanya ketika kita pulang kampung nih, kan sudah mulai ada yang sedikit-sedikit udah mudik. Itu salah satu yang dirindukan adalah suara azan tersebut. Lagi azan maghrib ya. Azan maghrib itu ditunggu-tunggu banget. iya. Detik per detik, berapa detik lagi nih. Dan kita beruntung Kak Irfan. Ya, Jadi kalau kita di airport itu mudah cari musola Ya, ya. dan juga bersih kita bagus lagi. benar Kak Irfan. Abi Amir tuh pernah Kak Irfan di airport di Sydney itu sholat di pojok Kak Irfan. Pas lagi sholat mulai orang-orang kerumun, ditonton gitu. Ditonton? Iya. Mungkin nggak tahu sangkanya apa gitu, kita lagi sujud, kita lagi sholat, jadi gitu. Sempat juga, pokoknya di beberapa airport di Amerika, Abi Amir sholat duduk aja, karena takut jadi pusat perhatian kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau di sini kita sholat di mana saja, masya Allah, sedikit-sedikit ketemu masjid, sedikit pendengar azan, nikmat sekali Kak Irfan tuh, masya Oke, Allah. tapi itulah luar biasa. Istiqlal salah satu kebanggaan negara kita Indonesia. Tepuk tangan dong, masya Allah. Yaudah. Kalian sudah melakukan hal yang luar biasa juga, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk mereka. Nah, dari 7 sudah tampil 5, berarti akan ada 2 peserta lainnya. Coba yang di studio, Kak Irfan mau dengar semangatnya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allah Akbar, Masya Allah, luar biasa. Itu yel itu dibikin oleh Abi Amir entah tahun keberapa ya Bi ya. Iya. Sekarang sampai Hafiz Indonesia tahun ke-13 masih yel-yelkan juga oleh semua penghafal Quran. Luar biasa Bi, tepuk tangan dong buat Abi Amir Faisofat. Ahli bikin yel. Nah, kita akan memanggilkan 2 peserta terakhir kita. Kita sambut, ini dia Hamzah dan Alicia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ucapkan salam. Yang pertama di sana ada Hamzah, 6 tahun, Mesir, 3 juz. Assalamualaikum. Alicia, 10 tahun, Bontang, 30 juz. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Hamzah dan Alicia sudah tahu tugasnya ya? Ya. Oke, kalau begitu apakah kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Hamzah. Hamzah, lihat ke belakang. Ada ayat tapi ada yang hilang, ada yang kosong. Yang kosong pertama, harusnya ada apa? Safihuna. Bagaimana dengan yang kedua? Syatata. Oke, kita masukkan jawabannya. Apakah benar? Benar. Hamzah, bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syataqa. Dari ayat itu, bacakan ayat sebelumnya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ayat setelahnya. Wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Cukup? Shadaqallahul azim. Selanjutnya Alicia. Alicia, lihat ke belakang.
Ini soal untuk Alicia, ada ayat tapi ada yang hilang. Yang pertama, Takhfa. oke, yang kedua. Khafiyah. Oke, kita masukkan jawabannya. Takhfa dan khafi. Benar atau salah? Benar. Bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dari ayat tersebut, bacakan ayat sebelumnya. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Bacakan ayat setelahnya. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Cukup. صدق الله العظيم. Allahumma bil Quran, Hamzah dan Alicia. Boleh tepuk tangan untuk dua peserta terakhir kita, Hamzah dan Alicia. Oke, silakan, Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat yang pertama, buat Hamzah, tadi jawabannya semua benar. Perlu diperhatikan oleh Hamzah, mungkin karena nafasnya, yang masih usia 6 tahun. Ayat yang baca ayat setelahnya tadi banyak dengung ya. Ada dengung, ada mat, cuma tadi durasi matnya saja yang kurang dari 4 harakat. Harusnya lebih panjang sedikit lagi ya. Sama sahibatan wala walada, sama dengungnya perlu diperjelaskan oleh Hamzah di sini, tapi yang lain sudah bagus luar biasa ya. Baik, berikutnya untuk Alicia, sebelumnya saya mau komen tentang durasi mad ya, atau durasi harakat ya. Apakah akurat kalau kita dengan gerakan tangan atau dengan ketukan, atau juga ada yang mengatakan dengan menggenggam tangan dan melepaskannya, itu tidak akurat. Karena genggaman saya dengan genggaman misalnya Alicia, mungkin Hamzah, atau hitungan jari itu juga mungkin sayanya slow, mungkin yang lain agak cepat, dan itu tidak menjadi standar seperti apa. Jadi yang harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Harusnya kita belajar dari guru. Dari gurulah kita tahu, oh durasinya seperti itu. Dari segi bacaan Alicia, perlu diperhatikan oleh Alicia adalah pelafalan harful lam ketika tasydid, khususnya pada lafzul jalalah Allah. Ya, tadi ketika ta'awudz, basmalah, ya tadi lisannya atau lidahnya masih lancip ya. Bismillah, sangat terdengar perbedaan suara dengan lam yang seharusnya dibaca oleh Alicia. Sebenarnya sebelumnya perasaan sudah bagus ya, episode kemarin dan sebelumnya sudah bagus, tapi hari ini kembali lagi dalam pelafalan harful lam. Terus yang satu lagi yang sangat jelas perlu diperhatikan, yauma idzin tu'raduna. Ra di situ tebal. Jadi jangan dibaca dengan tu'ra, gak ra, dia ra. Wa yahmilu 'arsya rabbika, ra-nya bagus ya. Jadi arjaiha tadi juga sudah bagus, tapi di sini tu'raduna tadi mungkin karena fokus kepada soal tantangan, jadi mungkin dibacaannya agak kurang ya. Terima kasih Kak Nabila, dua orang yang luar biasa, memuaskan Kak Nabila juga, penilaiannya bagus, insya Allah. Dari Abi Amir, Abi silakan Bi. Ya, fokusnya bagus sudah ya, Hamzah Masya Allah, begitu juga Alicia. Jadi apa yang tadi diberi komentar oleh Kak Nabila sebetulnya ini pemirsa rahimakumullah, mengapa dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mencukupkan Nabi membaca sendiri,
Tetapi Nabi juga seringkali menyempatkan diri minta kepada salah seorang sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Dan Nabi mendengarnya. Dulu waktu itu belum ada handphone seperti sekarang atau merotal seperti sekarang. Makanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan salah seorang sahabat, misalnya Abdullah bin Mas'ud. Nah ternyata Ibnu Mas'ud termasuk salah seorang sahabat yang dipilih oleh Nabi untuk membaca Al-Quran dan Nabi mendengarnya gitu. Jadi ini pemirsa di Ramadan seperti ini, coba ya sempatkan. Kalau Anda ini ibu-ibu mungkin yang sedang haid misalnya ya, dia nggak bisa pegang mushaf, nggak bisa membaca Quran, ya sudah setel merotal, duduk aja dengan menghadap kiblat, duduk aja sambil simak itu merotal. Dan itu ya sama pahalanya gitu. Dan Nabi dulu juga banyak mendengar, para sahabat juga menghafal Quran dari simak, mendengar gitu. Insya Allah mulai sekarang ayo biasakan kalau Anda sedang sibuk sambil mendengar Al-Quran tapi jangan sambil ngobrol, maka itu mendapatkan pahala yang sama seperti membacanya. Oke, terima kasih Abi Amir Faisal Fadl, tepuk tangan untuk dewan juri kita.